Shalom, selamat malam dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Doa kami agar semua diberkati dan dipagari oleh Tuhan dari segala malapetaka yang menimpa hidup ini. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh baik dan sungguh heran bagi kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyertai dan merangkul kami dengan tangan-Mu yang ajaib. Tuhan, Engkau senantiasa memberi kami kekuatan, Engkau senantiasa memberi kami penghiburan dan pengharapan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, urapilah lidah dan mulut hamba-Mu ini, agar kami berkata-kata di dalam kuasa dan urapan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah melalui firman-Mu yang hidup dan berkuasa, Tuhan menguatkan kami dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca ini, saya mau membawa kita merenung bersama-sama sebuah tema, kuasa kebangkitan dan kenaikan Kristus. Kuasa kebangkitan dan kenaikan Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja menyambut berkat di dalam ibadah Paskah dalam beberapa hari yang sudah berlalu. Kita banyak mengambil masa untuk berdoa, kita juga banyak mengambil masa untuk mendengar firman Tuhan tentang penderitaan penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus, baik di dalam gereja di mana kita beribadah, dan juga mungkin khotbah dari acara YouTube, dan juga dari acara-acara yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan dan kenaikan Kristus sesuai dengan pernyataan Alkitab adalah dua peristiwa yang sangat penting dan sangat bermakna bagi orang-orang Kristen. Kebangkitan Kristus menunjukkan kemenangan atas kuasa maut dan memberi pengharapan kepada umat yang percaya bahwa kita akan bangkit dari cara hidup lama kepada hidup yang baru. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita diberi kekuatan dan kuasa untuk bangkit dari cara hidup kita yang berfoya-foya. Sementara kenaikan Kristus ke surga menandakan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, yang berkuasa membawa kita, setiap orang yang percaya naik ke surga,
untuk hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan yang indah yang kekal itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita mau melihat dan belajar bersama-sama mengapa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus itu dikatakan mujizat yang berarti bagi orang-orang yang percaya dan tidak menjadi berarti bagi orang yang tidak percaya. Apakah mujizat yang terjadi dalam kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus itu? Yang pertama, batu yang menutup kubur Tuhan Yesus digulingkan dengan tanda ajaib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kubur para nabi dan para rasul penutupnya diguling dengan cara ajaib seperti kubur Tuhan Yesus? Adakah kubur seorang yang termasyhur di dunia ini dibukakan dengan cara ajaib seperti kuburnya Tuhan Yesus? Dalam ayat yang kedua berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah ditulis oleh Matius ini adalah menggambarkan bahwa kubur-kubur orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibuka dengan cara ajaib. Semua akan bangkit dan diangkat oleh Tuhan Yesus nanti apabila Ia datang kali kedua ke dalam dunia. Kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mujizat kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur bukan saja akan terjadi pada waktu Ia datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Mujizat kebangkitannya juga melakukan mujizat yang besar di dalam kehidupan kita pada saat kita percaya kepadanya. Kuasa kebangkitannya akan mencelikan mata hati rohani kita untuk melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan di sekeliling kita dan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Orang yang tidak percaya kepadanya pasti tidak akan mengalami apa-apa di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 berkata, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan mata mereka melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dapat mendengar apabila pendengaran mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mata mereka dapat melihat apabila mata mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hati mereka dapat mengerti apabila hati mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang perlu disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara rohani pada saat ini. Baik dari segi mata rohani mereka, baik dari segi pendengaran rohani, maupun dari segi hati rohani mereka. Tidak ada seorang yang berkuasa yang menyembuhkan kita dari semuanya ini. Hanya Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah ada di antara kita yang mendengar firman Tuhan ini, yang memerlukan kesembuhan secara rohani di dalam kehidupannya pada saat ini? Lalu yang kedua, mengapa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus itu dikatakan mujizat yang berarti bagi orang-orang yang percaya dan tidak menjadi berarti bagi orang yang tidak percaya? Sebab Ia akan mendahului kita di dalam pergerakan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus dapat mendahului murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya ke Galilea kalau ia belum bangkit? Karena ia sungguh sudah bangkit, maka ia berkuasa mendahului dan menyertai mereka ke Galilea. Demikian juga kepada kita sampai pada saat ini. Bagaimana Tuhan Yesus boleh balik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah, yang kekal bagi kita, kalau ia belum bangkit? Karena ia sungguh sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, maka ia berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke surga, dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun manusia di bawah kolong langit ini mendahului kita ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Hanya Tuhan Yesus yang telah bangkit dan telah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepada kita bahwa dia adalah jalan yang benar, jalan yang hidup, jalan yang membawa kita kepada Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesus yang telah bangkit dan telah naik ke surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus telah bangkit dan telah naik ke surga. Dia telah mengalahkan kuasa maut, memberi pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk bangkit dari kematian sekalipun kita sudah mati. Tuhan Yesus sungguh bangkit naik ke surga untuk mendahului kita ke surga dan menyediakan tempat yang indah dan yang kekal bagi kita. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah kita mau hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan-Nya yang kekal ini? Mari kita bangkit dan tinggalkan cara hidup yang lama dalam hidup ini dan melangkah kembali kepadanya, sebab Ia sedang menunggu kita kembali kepadanya. Tuhan Yesus berkata, janganlah takut, beritahulah kepada pengikut-pengikutku, supaya setiap orang yang siap menjadi murid dan pengikut yang setia, maka dia akan mendapat hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang telah bangkit dan telah naik ke surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tuhan, sembuhkan telinga rohani kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Sembuhkan mata hati rohani kami, agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sembuhkan hati kami, agar kami dapat menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.